Welcome to EnglishForAll.id. Best solution for your test. Hai Goodeners, kali ini kita akan belajar reading section on TOEFL test. Oke Goodeners, sekarang kita akan belajar reading section mengenai the organization ideas. Mari kita simak pembahasannya. Di dalam bagian reading comprehension, biasanya akan ada pertanyaan mengenai penyusunan gagasan-gagasan atau organization ideas dalam suatu bacaan. Nah Goodeners, berikut ini adalah 6 contohnya. Yang pertama ada chronological. Yang kedua ada cause and effect. Yang ketiga ada compare and contrast. Yang keempat ada problem and solution. Yang kelima ada sequence atau proses. Yang terakhir ada spatial atau descript. Sekarang aku akan menjelaskan masing-masing contoh-contoh dari pengorganisasian informasi dalam teks. Yang pertama adalah chronological. Informasi yang terorganisasi sesuai waktu. Di sini chrono berarti time dan logic berarti order. Udah jelas ya Goodeners? Sekarang kita lihat contohnya. Jack and Jill ran up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. Jill came tumbling after. Nah Goodeners, dari contoh tersebut kita bisa lihat bahwa cerita Jack and Jill berurutan dan diceritakan secara runtut sesuai dengan waktunya. Yang kedua ada cause and effect. Sebuah cause atau sebab dan effect akibat secara sederhana dijelaskan dalam contoh berikut nih Goodeners. Nih sebabnya, students did not learn the material. Dan akibatnya, they perform poorly on the test. Nah nih Goodeners, diingat ya, cause and effect tidak punya awalan, tengah, dan akhiran. Dan juga tidak tergantung waktu. Ingat nih Goodeners, jangan tertukar dengan chronological. Yang ketiga ada compare and contrast. Di sini, compare and contrast menjelaskan hal yang serupa dan juga berbeda. Kita lihat nih contohnya Goodeners, apple and orange. Keduanya merupakan buah ya Goodeners. Keduanya juga memiliki kulit atau cangkang. Tapi perbedaannya, kita tentu saja gak makan kulit jeruk. Atau di sini ada Goodeners yang suka makan kulit jeruk. Dan juga jeruk di sini juga memiliki lebih banyak mengandung sari. Yang keempat ada problem and solution. A problem and answer are suggested. Ini kita lihat contohnya Goodeners. Problemnya, property is being spray painted. Dan solutionnya require license to buy spray paint. Nah Goodeners, untuk contoh kasus seperti ini, bedakan ya dengan cause and effect karena penekanan jenis organisasi ini adalah lebih banyak terhadap permasalahan dan juga solusi. Yang kelima ada sequence atau process writing. Informasi ini tersusun sesuai langkah-langkah. Cracking a few eggs, and then add cheese, cook on one side, and flip omelette. Nah Goodeners, sequence ini menjelaskan bagaimana how to do it atau how it happens. Jangan sampai terkecoh ya, bedakan dengan chronological karena sequence ini tidak fokus terhadap waktu. Yang terakhir ada spatial or description writing. Nah, spatial di sini menjelaskan tentang ruang, susunan ruang, dan visualisasi yang tidak terpatok pada waktu. Nih contohnya Goodeners, my bedroom. Have 2 windows on the west wall, a bed in the middle, a closet by the TV, and a television across from the bed. Sekarang kita lihat contoh soal berikut ini nih Goodeners. Perhatikan ya. Oke. Pertanyaannya nih Goodeners, what is the overall organization of information in the passage? Kira-kira jawabannya yang mana nih Goodeners? Udah nemu belum jawabannya? Oke deh. Jawabannya yang C ya Goodeners. Karena kalimat pertama dari paragraf pertama menyatakan bahwa the number 13 has long been regarded as an omen of misfortune. Dan kalimat pertama dari paragraf kedua menyebutkan the number 13 dan menyatakan bahwa this number is also held in high esteem. Jadi dari keterangan ini dapat kita tentukan bahwa overall organization atau susunan keseluruhan informasi dalam bacaan adalah
Two contrasting views of the number 13 are presented. Jadi, bener ya Guleners, jawabannya adalah yang C. Nih, aku kasih tips and tricksnya. Yang pertama, coba bertanya dalam hati, what is the author doing in this paragraph? Dan juga perhatikan fitur bahasanya. Dan yang terakhir, carilah kata kunci dan gunakan soal sebagai patokan. Oke Guleners, selamat mencoba! Nah, gampang kan? Makanya, yuk ikuti terus persiapan tes TOEFL dan IELTS di englishforall.id. Dapatkan video terbaru kami dengan cara klik subscribe, like, dan jangan lupa komen lalu share video ini.